Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita dari kejadian nyata tentang sebuah arti dendam. Karena cerita ini cukup menarik menurut saya untuk saya ceritakan dan saya angkat, dikarenakan banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari sini. Tapi jangan lupa sebelum kita melanjutkan untuk subscribe, like channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, dendam itu bagi saya itu sebagai suatu emosional yang tidak bisa kita kontrol, yang merugikan diri kita sendiri. Dendam itu bisa awalnya dari kita disakiti, kita tersakiti, atau kita punya kemauan, keinginan sesuatu dan tidak terpenuhi dikarenakan seseorang yang lain, dan akhirnya kita mempunyai perasaan yang kurang suka. Definisi dendam boleh diartikan apapun itu. Tapi yang jelas dendam itu mempunyai efek yang tidak baik untuk tubuh kita, pikiran kita, akhlak kita, iman kita, bahkan untuk kehidupan kita. Nah, kemarin ada orang yang berikhtiar bersama saya. Kemudian orang tersebut itu ternyata punya penyakit yang dibuat oleh orang lain. Maaf, disantetlah orang itu. Nah, karena orang itu mempunyai ego yang cukup tinggi, akhirnya ego itu tuh muncul setelah hasil diskusi dengan saya setelah pengobatan. Jadi dia itu badannya berat, tengkuknya berat, terus macem-macem lah. Sedikit linglung juga dia. Saya ikhtiarin, alhamdulillah pikirannya sudah bisa mulai tenang, hidupnya mulai nyaman, badannya mulai ringan, tengkuknya sudah enteng. Kemudian 2 hari kemudian dia datang ke rumah saya, mengucapkan terima kasih dan minta waktu saya untuk berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saya dan Arya? Ya saya jawab, itu penyakit non medis yang akhirnya menjadi medis. Maksudnya iya, ya penyakit, ya kesantet. Masa tiba-tiba badannya tuh berat, nggak ada angin, nggak ada hujan, dan ada waktu-waktu tertentu yang dia merasakan hal seperti itu. Saya ikhtiarin, saya bersihin. Alhamdulillah kersane Gusti Allah, ikhtiar saya dan keluarganya untuk sehat itu alhamdulillah dihijabah sama Allah. Tapi saya tidak tahu kenapa orang tersebut dalam 2 hari tidak ketemu sama saya itu, dia itu saat berbicara dengan saya di kemudian hari, itu dia itu bertanya, "Dan Arya, sebenarnya saya itu kesantet ya?" Saya jawab, "Insya Allah kersane Gusti Allah, insya Allah," jawabannya iya. "Kok bisa?" dia nanya. Kalau itu saya tidak tahu. Yang bisa jawab adalah
Bapak dengan keluarga atau Gusti Allah dengan segala sesuatunya. Nah, kemudian dia bertanya lagi gitu loh. Saya itu kenapa sih Denaria diperlakukan seperti ini? Ya saya tambah tidak tahu untuk jawabannya. Tapi yang jelas dia akhirnya pada satu titik dan satu pembicaraan dia meminta, Denaria, boleh saya tahu siapa yang ngirim saya? Saya bilang saya nggak tahu. Yang jelas Bapak sudah sembuh, keluarga sudah sehat, lalu apalagi yang dicari? Enggak, saya nggak terima. Jadi tidak terimanya dia itu menimbulkan suatu hati yang dia itu dongkol. Dan itu jadi merefleksikan ikhtiar yang saya lakukan bersama dia dengan dia sehat, dia sembuh, keluarganya sehat, segala macam, itu jadi menurut saya tidak bermakna. Saya sampai bilang kok sama orangnya begini, yang penting Bapak sehat, keluarga sehat, yang Bapak rasakan badan semuanya, keluarga juga enak, lalu apa? Pokoknya saya nggak terima Denaria, saya nggak terima. Loh, terus kalau nggak terima maunya apa? Ya minta tolong Denaria, dikirim lagi aja. Pokoknya harus ini, harus yang saya rasakan itu mereka harus merasakan juga. Saya jawab, saya nggak mau seperti itu. Walaupun saya itu posisinya adalah diberikan pilihan mau melakukan A atau melakukan B, tapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Jangan sampai dendam itu merusak akhlak kita, jangan sampai dendam itu merusak kesehatan kita, jangan sampai dendam itu merusak rasa syukur kita. Saya ingatkan sama bapak tersebut. Bapak tersebut agak marah ya, bukan marah sih, tapi kelihatan seperti, kok Denaria nggak mau bantu sih? Saya bilang, saya diberikan Allah kepercayaan untuk memegang amanah ilmu yang dari Allah untuk pengobatan dan masyarakat. Itu saya tidak mau merusak itu walaupun dengan alasan apapun. Insya Allah seperti itu. Lalu dia jawab, lalu bagaimana dengan saya Denaria? Saya bilang, yang penting Bapak kan sudah sehat. Wah, nggak mau dia. Nggak mau. Pokoknya dia meminta saya, Bapak itu meminta saya supaya orang yang mengirimkan santet itu bisa merasakan apa yang dia dan keluarganya rasakan selama hampir 1 tahun terakhir ini. Saya jawab seperti ini, Bapak, dalam 1 tahun Bapak menderita enggak? Iya Denaria, makanya itu yang saya mau balaskan. Dendam saya itu biar mereka merasakan apa yang saya rasakan. Sebentar Pak, saya bilang. Bapak berdoa supaya apa? Supaya sembuh, supaya sehat. Terus Bapak ketemu sama saya karena siapa? Karena Allah. Dia menjawab seperti itu. Melalui siapa? Melalui ini, Pak ini tahu dari ibu ini. Jadi 3 rantai. Jadi pasien saya berobat, kemudian dia punya teman, temannya punya temannya lagi, dan teman-temannya ini yang cerita ke Bapak, oh coba sama Denaria. Saya berusaha tenangkan, Pak, apa bedanya kita dengan mereka kalau Bapak mau melakukan dendam? Saya tahu saya tidak bisa menghalangi Bapak. Kalau Bapak tidak dengan saya, mungkin Bapak akan mencari orang yang bisa mensupport keinginan Bapak.
Saya cuma mau bilang begini, betapa Allah sayang sama saya, betapa Allah sayang sama Bapak dan keluarga. Kita dipertemukan dengan cara yang tidak terduga karena suatu acara undangan. Jadi saya waktu itu menghadiri undangan lah. Menghadiri undangan, ketemu sama pasien saya itu bawa temennya, dan temennya ini itu yang tetanggaan. Terus akhirnya dia mulai sedikit berpikir, saya tahu dia orang yang mampu, jadi kenapa dia menggebu-gebu saya tahu. Tapi tidak itu juga jadi alasan bahwa kita bisa untuk mencapai semua yang kita inginkan. Akhirnya saya bilang, Pak, coba renungkan betapa Gusti Allah itu sayang sama Bapak dan keluarga. Lihat, anak Bapak sekarang linglung nggak? Enggak, Den Arya. Istri Bapak sekarang bagaimana tangannya? Sudah bisa digerakkan, Den Arya. Bapak sendiri gimana? Kaki saya sudah tidak merasakan ini, tengkuk saya tidak merasakan ini, kepala saya juga sudah tidak merasakan ini. Terus yang Bapak cari apa? Bapak sudah diberikan kesempatan sama Allah untuk merasakan keajaibannya, dan Bapak berkhianat. Saya bilang berkhianat. Karena Allah itu memilih kita itu tidak dengan kesengajaan, tapi dengan tujuan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu yang harus kita tularkan. Akhirnya, terus apa yang harus saya lakukan, Den Arya? Istighfar, Pak. Akhirnya Bapak itu mulai mungkin merenungkan kalimat-kalimat saya, dan akhirnya, Den Arya, terus terang saya tidak bisa melupakan kejadian ini. Saya bilang, maafkan. Saya coba memaafkan, tapi saya masih dalam proses. Tapi kemungkinan untuk melupakan saya tidak bisa. Saya bilang, itu hak Bapak, tapi yang jelas satu, bahwa kita diberikan Allah selalu ada pilihan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi baik atau jahat, kita bisa menjadi orang yang rendah hati atau sombong. Karena apa? Allah itu menciptakan dua sisi dalam kehidupan. Ada sedih, ada suka, ada bahagia, ya kan? Kemudian ada pagi, ada malam, ya kan? Ada terbit, ada terbenam. Jadi kita selalu punya pilihan untuk menjadi orang baik dalam hidup kita. Dan jangan kita sia-siakan itu. Saya bilang sama Bapak tersebut. Akhirnya, bagaimana Den Arya cara melupakannya? Maafkan. Kalau saya tidak bisa maafkan, paksa. Karena Allah itu mengajarkan kita kebaikan. Kita sudah dizolimi, jadikan doa. Doa untuk kita, kebaikan kita, perisai diri kita, kebahagiaan, kesehatan keluarga kita. Karena apa? Kita itu punya banyak hal kok dalam hidup kita yang bisa kita manfaatkan. Jadikan kelebihan yang ada di belakang kita itu membawa manfaat untuk orang lain. Jadikan kelebihan yang diberikan oleh Allah itu mempunyai makna tersendiri dalam hidup kita dan menjadi lahan pahala kita. Saya bilang sama Bapak itu seperti itu. Akhirnya Bapak itu tiba-tiba terdiam dan mengucapkan terima kasih. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, saya hanya ingin berbagi bahwa ketika kita di dalam kehidupan kita ada pilihan dalam hidup kita, maka cobalah untuk memilih
sesuatu dalam hidup kita yang kita menjadi manfaat. Karena kalau kita menjadi manfaat, kita akan mempunyai pahala tersendiri. Dan ketika kita mempunyai pahala tersendiri, berkah dunia akhirat akan mengalir dalam hidup kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita saya ceritakan, dan insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada, dan insya Allah cerita ini mempunyai manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat, dan insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.